Shalom, selamat sore untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Demikian juga dengan Pak Pendeta Pardosi dan para pendeta-pendeta muda yang boleh hadir di Zoom di sore hari ini. Kami saat ini menyapa kita semua, selamat sore dan kita akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kita yang pada pekan ini sudah memasuki pelajaran yang keempat, pekan yang keempat dengan judul pembahasan kita, Mengasihi Tuhan Allahmu. Pada malam hari ini yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pendeta Muda Alexander Hetarion. Beliau menggembalakan Jemaat Puri Anjas Moro di Semarang, daerah Jawa kawasan tengah. Dan sekarang kami meminta kesediaan untuk Pendeta Muda Ari Depari boleh menyampaikan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan, dengan berkat dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kami kembali, boleh bersama-sama dengan tim konsep dan hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi, dan semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan secara live di Facebook dan nantinya di YouTube akan membahas pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari di sepanjang minggu ini dan tentunya nanti akan boleh kami diskusikan di hari Sabat dalam peribadahan kami. Tuhan berkati kami semua, khususnya hamba-Mu Pendeta Alex yang akan menyampaikan kesimpulan sekolah Sabat untuk menjadi diskusi kami pada malam ini. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kami sehingga apapun yang kami sampaikan akan sesuai dengan kebenaran-kebenaran dan maksud-maksud Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kami mengundang kembali kita semua untuk boleh mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita, boleh menyediakan Alkitabnya atau buku sekolah sahabatnya sambil mendengarkan tayangan ini, kita boleh sambil belajar bersama-sama. Dan kami persilakan untuk Pendeta Muda Alexander Hetarion. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Huta-Julu yang sudah boleh memberikan kesempatan dan juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh hadir di live streaming Facebook. Salam jumpa kembali pada malam hari ini. Kita berganti tayang khusus hari Senin ini saja, di mana tadi sudah di awal diskusi, tetapi sekarang kita melanjutkan kepada diskusi sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat dengan judul Mengasihi Tuhan Allahmu bersama konsep dan Pendeta M. Pardosi yang akan boleh memimpin melit kita, mengajarkan bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang satu minggu ini. Baik, pada saat ini saya akan mengawali dengan satu penjelasan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena itu pun disampaikan di dalam pelajaran di Sabat petang sehubungan dengan tradisi orang Yahudi dalam hal berdoa. Dan itu dikutip di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dengan kutipan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tuhan yang esa. Dengar dan berlakulah, ini menjadi sebuah interpretasi di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Pertama, menekankan keesaan Tuhan atau menekankan pemujaan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, satu. Dan ini adalah khotbah pertama yang Musa berikan kepada anak-anak Israel, atau generasi kedua di mana mereka hendak masuk ke tanah perjanjian. Jadi di dalam kita memahami pelajaran yang keempat ini, mengasihi Tuhan Allahmu, dibuka dengan pengertian atau konsep mengenai kata Shema yang adalah tradisi doa orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan di dalam pengertiannya, maka itu menuntut sebuah penurutan dan di mana bangsa Israel pada waktu itu harus mendengar ajaran atau khotbah pertama daripada Musa itu sendiri. Nah,
Isi Shema itu adalah konsep Tuhan dan dalam ketuhanan Israel, dan juga mengasihi Tuhan secara totalitas dan mengembalikan prinsip penyembahan yang mau disampaikan oleh Musa kepada generasi kedua, di mana konsep ini ditawarkan kembali. Nah, saya berpikir kenapa ini perlu disampaikan? Karena pada waktu di mana mereka mau datang kepada tanah perjanjian itu, mereka butuh ya pengajaran bahwa mereka harus menyembah kepada Tuhan, yang dimana orang-orang tua mereka yang dimana mereka boleh hidup pada waktu itu, mereka melakukan konsep yang sama, dan ini ditawarkan oleh Musa kembali dalam buku Ulangan ya, sudah barang tentu, memberikan pemahaman kembali kepada anak-anak Israel. Anak-anak itu berarti generasi kedua yang muncul untuk sampai ke tanah perjanjian, karena kita tahu bahwa ini perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Sekarang pertanyaannya, apakah fungsi Shema? Shema adalah doa yang dilakukan oleh orang Yahudi sebanyak 2 kali satu hari. Shema adalah tanda pengenal orang Yahudi selama berabad-abad. Shema itu menjadi bagian doa liturgi seperti doa Bapa kami di Perjanjian Baru, dan seperti hari Sabat di zaman Advent, yang mungkin sesuatu yang diulang-ulangi di doa. Dan hal itu juga bisa diberikan juga dengan konsep mengenai hal Shema. Nah, Shema bukanlah doa dalam arti kata biasa, tetapi selama ribuan tahun telah menjadi bagian yang ada di dalam layanan doa. Jadi ini bukan sesuatu yang muncul baru, tetapi sudah dilakukan, yang mengindikasikan bahwa bangsa Israel harus menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa itu sendiri. Nah, kita masuk kepada mengasihi Allah. Apa tujuan Shema dalam Ulangan 6 ayat 22 dan 3? Ini mengindikasikan supaya manusia harus mempunyai sifat takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, disampaikan dan harus dilakukan. Dan yang ketiga, supaya dilakukan dengan setia di tanah perjanjian, di mana mereka akan mendapatkan sebuah janji yang buat mereka. Saya ambil dari ringkasan Pendeta Pardosi yang sering kita dapatkan di WhatsApp grup. Di sana dikatakan begini: apa arti mengasihi Tuhan yang melibatkan 3 unsur dalam diri manusia? Dikatakan, pertama, kasih manusia kepada Allah harus melebihi dan di atas kasih manusia kepada sesama dan hal-hal yang lain dalam hidupnya. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih dan menjadi sumber keberadaan manusia itu. Dia adalah pencipta dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Dan yang kedua, kasih kita kepada sesama dan hal-hal yang lain harus ditempatkan dalam porsi dan perspektif yang tepat. Intinya, manusia mengasihi Allah karena memahami siapa Allah itu, yaitu pencipta, dan apa yang Allah sudah buat bagi manusia itu menyediakan segala kebutuhan manusia, termasuk yang paling penting adalah sebuah keselamatan manusia. Dalam konsep mengasihi Allah, tujuannya adalah supaya manusia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita perlu pelajari lebih dalam konsep ini. Dan pelajaran sekolah sahabat kita juga memberikan penerangan yang lebih baik. Dan saya ambil dikatakan melalui kembali ringkasan Pendeta Pardosi, memandang takut akan Tuhan dalam perspektif positif. Yang pertama, takut akan Tuhan berarti rasa kagum dan hormat karena eksistensi dan keberadaan Tuhan itu sendiri, otoritas, kekuasaannya, dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita respect, menghormati dengan bagaimana otoritas, kuasa, keadilan, dan kebenarannya itu menjadi sebuah pengertian dengan kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi reaksi alamiah manusia terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Allah sebenarnya akan menghukum manusia itu karena telah jatuh dalam dosa, tapi justru menawarkan jalan keselamatan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Disinilah itu yang disebut dengan ketakutan akan Tuhan. Jadi kita boleh belajar dengan lebih baik bagaimana konsep takut akan Tuhan itu bukan dinilai dari perspektif yang negatif, tetapi dinilai dari perspektif yang positif, lebih ke arah sifat dan karakter Tuhan yang adalah dengan otoritas dan kuasanya dan keadilannya itu sendiri ya. Dan dilanjutkan dalam pembahasan ini, konsep Dia mengasihi kita lebih dulu ini memberikan pengajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, kalau saudara baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu, di alinea pertama di dalam hari tersebut dikatakan ada 3 unsur yang mau diajarkan.
Dia mengasihi kita lebih dahulu. Dan itu didapatkan di dalam pelajarannya, dan itu juga disampaikan kembali di dalam buku Perjanjian Baru, di mana konsep ini dimasukkan kembali sehubungan dengan kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, menuntut hal itu, kita akan mulai belajar bagaimana sih memahami dengan segenap hati. Saya mendapati di sini diterjemahkan dengan kata ahab atau aheb. Kata Ibrani di sini diterjemahkan cinta, adalah istilah umum yang juga menjalankan gagasan keinginan, kasih sayang, kecenderungan, pemutusan jiwa ke jiwa yang lebih intim. Hubungan orang percaya dengan Tuhan didasarkan pada cinta. Jadi dalam memahami konsep ini, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita dituntut rasa cinta kita, rasa sebuah ungkapan hati kita secara totalitas diberikan dengan segenap full kepada Tuhan. Dan itu kita bisa pahami. Dan yang selanjutnya, segenap jiwa. Apa yang mau disampaikan dengan konsep ini? Dikatakan hati. Kekristenan menyerukan semua yang ada dan dimiliki seseorang, pikirannya diserahkan kepada Tuhan untuk kemampuan ketika dia bertindak dan lain sebagainya. Dan kata ini diterjemahkan hati, umumnya mengacu pada kasih sayang, perasaan, keinginan, dan kemauan. Itu adalah sumber tindakan dan pusat pemikiran dari perasaan kita. Kata yang diterjemahkan jiwa menunjukkan asas menghidupkan dalam diri manusia kehidupan, tetapi juga mencakup selera dan keinginan tubuhnya. Jadi fokus kita benar-benar kepada Tuhan. Tadi sudah menuntut hati, dan ini menuntut juga jiwa, di mana Musa mau mengajarkan kepada bangsa, anak-anak bangsa Israel itu untuk benar-benar memastikan mereka mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya, segenap akal budi diterjemahkan dengan kata meot. Diartikan, kata yang diterjemahkan mungkin berasal dari kata yang berarti meningkatkan. Kata benda seperti berarti kelimpahan, dan mungkin pada hal-hal yang telah diperoleh selama dalam kehidupan ini. Jadi dituntut juga bahwa bagaimana penyertaan daripada Tuhan ini mengacu kepada bangsa Israel dan keturunannya itu untuk memfokuskan hal-hal yang mereka miliki juga untuk membantu rasa cinta dan rasa simpati untuk boleh mengenal Tuhan dan membawa kehidupan beriman mereka kepada Tuhan dan sebenarnya. Nah, mengasihi turut segala perintah. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saya memberikan beberapa penjelasan lebih singkat. Dikatakan begini. Ketika Yohanes mengatakan hal seperti ini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah. Saudara boleh dapatkan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 4 ayat 15, ayat ini sungguh mengungkapkan pengajaran dasar ini. Kasih kepada Allah harus dinyatakan melalui penurutan kepada Allah. Jadi, bukti dari kita mengasihi Allah, maka harus direspon dengan penurutan. Sehingga pelanggaran tidaklah kita lakukan dalam merespon kasih Tuhan itu. Maka, salahlah bagi kita ketika memandang hukum. Jika tidak dituruti, maka kita mendapatkan sanksi. Harusnya kita tidak memandang hukum itu dengan pengertian seperti ini. Oh, kalau saya mau selamat, maka saya harus menuruti hukum. Tidak. Respon mengasihi kita kepada Tuhan, maka kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi jangan kita memberikan pengertian seperti ketika kita melanggar kita dapat sanksi. Jadi kita jatuh kepada ketakutan kita karena sanksi-sanksi karena kita tidak menuruti hukum. Ingat, ajaran mengasihi turuti segala perintahnya ini adalah respon manusia kepada kasihnya Allah, responnya menuruti hukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelajaran ini kita boleh dapat ketika sebuah hukum ini akan mengatur pola kehidupan kita, bukankah kita harus bersyukur kepada si pemberi hukum itu? Dan jangan kita menganggap hukum itu sebagai beban berat yang perlu kita lakukan. Saudara boleh berpikir sederhana. Jika tidak ada hukum yang mengatur saudara di dalam kerohanian, di dalam cara hidup dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Semua akan menjadi bebas. Oleh karena itu, ikatan daripada kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih hukum. Nah, memang di dalam hukum ini, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini menyentuh kepada sebuah penyembahan di hari Sabat dan juga 10 hukum moral Tuhan. Tetapi dalam memahami 10 hukum itu,
dan juga kita boleh berperan untuk menyembah kepada Tuhan di Sabat, tapi ada banyak perihal-perihal hukum di dalam Alkitab yang menuntut kita sebuah rasa mengasihi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan secara konkretnya, hukum ini akan menuntun saudara kepada kehidupan yang jauh lebih baik, dan sudah barang tentu karakter saudara dan saya akan diberikan lebih baik. Nah, dilanjutkan dalam hal ini, hukum yang terutama dikatakan adalah dalam Markus 12 ayat 29 dan 30, ini adalah sebuah korelasi yang disampaikan oleh Musa dan juga dilanjutkan oleh Yesus, dan ini ditekankan sebagai dasar doktrin sebagai seorang yang beriman. Kenapa hukum yang terutama ini mengajarkan kepada kita mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi kepada manusia? Itu mengartikan bahwa manusia perlu membawa doa mereka untuk mengingat Allah dan mengingat sesamanya manusia. Nah, pelajaran ini harus hal yang terutama dan terutama di dalam kehidupan kita. Objek. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu kasih? Dari manusia. Objeknya Allah menyampaikan kasihnya. Kita bisa lihat Allah adalah kasih. Kita bisa lihat dari penciptaan Allah membuat manusia dan memberikan sebuah treatment kepada manusia, merealisasikan kasihnya kepada manusia, dan manusia mengatakan, oh iya, saya harus merespon kasihnya Tuhan. Dan inilah yang perlu kita sebagai pelajar Alkitab, khususnya pelajaran sekolah sahabat kita, pahami sehubungan dengan kasih yang terutama. Jadi dengan kata lain, melalui hal ini kita belajar kesimpulan. Konsep mengasihi Tuhan menurut Alkitab, bagaimana menanamkan ide kebenaran dalam Alkitab kepada prinsip-prinsip atau generasi-generasi selanjutnya, dan itu diceritakan di dalam Ulangan pasal 6 bagaimana Musa memberikan pengajaran kepada anak-anak Israel atau generasi yang kedua. Mengajak untuk kembali mengingatkan bangsa Israel akan Tuhan sebagai pencipta, mengajak kembali bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang esa, menyatakan otoritas Tuhan sebagai pemegang kendali atas hidup manusia, dan yang terakhir, memberikan pemahaman bahwa Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Dan ini kenapa perlu berulang-ulang diajarkan, karena ayat-ayat selanjutnya supaya manusia memahami bahwa Tuhan kita menyertai kita dari sekarang sampai Dia menjemput kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Yuda Alexander Etarihon yang telah menyampaikan kesimpulan dari diskusi sekolah sahabat kita yang akan menjadi pengantar buat kita dalam berdiskusi pada saat ini. Dan nanti kami berikan kesempatan kepada pendeta-pendeta muda yang lain untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan tentunya. Ada beberapa pertanyaan di sini pendeta yang telah masuk. Yang pertama, dikatakan Allah mengasihi kita, umat manusia. Pertanyaannya, apakah sama porsi kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah itu? Apakah sama porsi kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah itu? Mungkin itu pendeta pertanyaannya. Silakan. Porsi kita mengasihi Allah dan kepada manusia. Ketika kita mengasihi Allah, maka bentuk daripada kita terlihat mengasihi Allah, manusia bisa rasakan. Jadi harusnya itu balance, dan bahkan lebih utama sebenarnya Tuhan. Karena kita tidak bisa bilang lebih besar kepada Allah, kepada manusia jangan besar. Tidak bisa begitu juga. Karena ketika kita dengan segenap hati, menuntut kita dengan segenap pikiran dan jiwa, itu akan membuat pribadi kita ini dilihat oleh manusia dan dirasakan oleh manusia karena kita sebagai seorang yang mengasihi. Jadi kalau misalkan bilang sama, ya kita harus bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu juga akan menuntut kita bahwa ketika kita mengasihi harus total. Karena begini, Pendeta Jeremy kita juga. Ketika kita mengajarkan prinsip mengasihi atau memberi kasih, harus totalitas. Begitu.
ketika kita memberi sebagai seorang sosial, ya, saya memberi kebutuhan yang pendeta muda Jeremy butuhkan. Tapi ketika saya memberi terus, tapi kayak saya tidak memberikan kesempurnaan dari pemberian itu, maka saya pun masih kurang. Apa kesempurnaan dalam pemberian? Adalah mengajarkan konsep keselamatan kepada umat Tuhan. Boleh kita Tuhan supaya orang itu selamat. Ini menyentuh kepada penyelamatan. Dan itu kesempurnaan bagi saya ketika saya mengasihi sesama saya. Terima kasih Pendeta Ferry. Baik, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Di sini sampaikan apa arti kata segenap dalam ayat hafalan kita. Karena ayat hafalannya diambil dari Ulangan 6 ayat 5 yang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa arti atau maksud dari kata segenap ini, Pendeta? Silakan. Baik, arti kata segenap itu ya totalitas. Tidak setengah-setengah, tidak 99%, harus 100%. Harus sepenuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengasihi sesama kita aja kan harus totalitas, dan pasangan kita kalau di totalitasin dalam dikasihinya kan senang. Nah sekarang hal yang sama juga yang kita bisa berikan juga kepada Tuhan. Masa kita kasih sama Tuhan itu kurang-kurang, saudara? Jadi arti kata segenap itu menyatakan sebuah kepenuhan, ketotalitasan kita mengasihi. Baik, terima kasih Pendeta. Silakan mungkin Pendeta Ari Depari ada yang mau ditambahkan. Ya, saya pikir pertanyaan ini sudah terjawab dari pertanyaan Pendeta Alex. Kata segenap, ya kalau dalam bahasa Inggris, with all your heart. Berarti ya, saya ulangi kata-kata ya, totalitas. Ya, 100% ya, dalam unsur-unsur kehidupan ini mencapai angka 100% itu ya sulit, tetapi dalam konteks mencintai Tuhan memang harus benar-benar 100%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Sir Pardosi ada yang mau ditambahkan Sir dari pelajaran kita Sir, dari pertanyaannya. Silakan. Ya, Ada ya. bagaimana porsi kita kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ya. Mungkin saya bacakan dulu 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kan itu yang prinsip yang pertama. Lalu kalau kita baca jawaban Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus hukum mana yang terutama, itu kan bunyinya adalah ayat 37 Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya mau katakan sama enggak? Ya sama gitu. Tetapi ada tetapinya. Ketika saya mengasihi manusia itu ternyata melanggar hukum Tuhan, ya nggak boleh juga gitu. Contohnya apa? Oh, saya mengasihi manusia dengan saya mencuri, hasil curiannya saya bagi sama orang yang miskin supaya bisa makan. Ya ini nggak benar juga, mengasihi manusianya nggak benar. Karena melanggar perintah siapa? Melanggar perintah Tuhan. Jadi mengasihi sesama manusia itu harus juga tetap sejalan dengan perintah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang sama, ya sama dia. Karena Yohanes tadi katakan 1 Yohanes 4 ayat 20, barang siapa membenci saudaranya, tapi dia mengaku mengasihi Tuhan, ya dia itu pendusta. Jadi sama itu. Tetapi kasih kita kepada sesama itu tetap harus di dalam penurutan kepada siapa? Kepada Tuhan. Harus di situ koridornya. Aduh, saya mengasihi wanita janda ini karena dia ditinggal suaminya sangat
sangat muda, miris, anaknya banyak, nggak punya penghasilan, akhirnya saya nikahi. Lah berarti istri saya sekarang udah 2 gitu. Ya nggak gitu juga mengasihinya itu gitu ya. Ya, jadi jangan menjadi apa? Menjadi sama. Yang penting saya tetap mengasihi walaupun melanggar hukum Tuhan. Tidak juga. Itu dalam pemahaman Alkitab. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah apa arti segenap? Ya, kan saudara tidak pernah dengar seganjil kan? Seganjil gitu ya, segenap gitu ya. Seganjil itu artinya ada yang kurang gitu ya. Seganjil gitu ya. Ya. Ganjil saya melihat peristiwa ini. Berarti ada yang tidak pas gitu ya. Kalau segenap itu berarti pas dia. Jadi utuh gitu ya, utuh. Manusia itu kan ada roh, tubuh dan jiwa ya. Makanya dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi tubuh kita boleh saja mengasihi Tuhan, tapi roh kita enggak gitu. Bisa saja kan begitu ya. Apa sih tubuh kita mengasihi Tuhan tapi roh kita tidak? Saya datang ke gereja, badannya kan di gereja, berarti kan saya mengasihi Tuhan, tubuh saya. Tapi otak saya nggak di gereja, ya berarti otak saya nggak mengasihi Tuhan waktu itu. Ya, jadi kalau mengasihi Tuhan itu harus seluruh hidup kita ini utuh gitu ya, genap, jangan seganjil gitu ya, segenap. Ya, supaya kita ingat istilah segenap dan seganjil gitu ya. Tidak pernah dikatakan seganjil gitu, nggak pernah. Tapi segenap. Kalau itu memang sudah lengkap, sudah dipahami dengan baik, sudah utuh, makanya istilahnya dipakai apa? Segenap. Terima kasih. Berarti kalau segenap itu kayak luar dalam itu memang sudah ke situ arahnya, Sir ya? Ya, yang 3 unsur itu sudah jalan bersama dia. Jangan badannya dengan jiwanya beda arah, itu berarti belum segenap. Jadi tubuh, jiwa, dan roh kan itu ya. Itu harus searah dia jalannya. Itulah baru namanya segenap. Ya, bukan seganjil ya, tapi apa? Segenap. Ya. Kalau Baik. tubuhnya sudah mengasihi Tuhan tapi rohnya belum, itu namanya baru seganjil ya, bukan apa? Bukan segenap ya. Ya. Oke, berarti itu bisa juga pertanyaan yang ada pertanyaan yang katakan begini. Bagaimana kalau kita kasih kita kepada Tuhan masih 90% padahal kita memang kasih kepada Tuhan gitu ya. Berarti yang tadi ditekankan harus segenap ya, jangan ada yang kurang-kurang. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada satu pertanyaan di sini. Pelajaran pekan ini menekankan untuk mengasihi Allah sejak dulu dan berlaku juga hingga sekarang. Nah, kalau hidup kita diberkati Tuhan, berkelimpahan, itu sangat mudah untuk mengasihi Allah. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dalam keadaan hidup yang sekarang sedang menderita atau ada banyak tantangan. Silakan kita serahkan pada Pendeta Muda Alex. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Utajulu. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan dengan kondisi susah dan menderita? Begitu ya Pendeta Jeremy, pertanyaan sederhananya. Iya, betul. Memang dalam kategori lagi senang, mengasihi itu sukacita. Tapi kepada masuk untuk tetap mengasihi dalam keadaan duka cita ataupun penderitaan itu sulit. Tapi apakah tidak bisa? Jawabannya bisa. Nah, itu semua kembali dari seberapa kita cinta tadi dibilang. Seberapa kita mengasihi, menyerahkan pikiran kita. Saudaraku begini, saya mencoba mengambil konsepnya begini. Sesama yang tadi Pendeta Pardosi, saya dapat sesuatu yang penekanan yang baik yang saya bisa pahami. Orang lain bisa merasakan kasihnya kita, itu adalah wujud sesuatu yang biasa-biasa ya, karena kita bertemu langsung sama orang, karena kita berkomunikasi. Tetapi ketika kita mengasihi yang tidak terlihat itu kan susah, Saudara Jeremy, betul nggak? Tapi kita harus yakin itu menderita. Tapi saya yakin dengan hal ini. Nah, oleh karena itu, ketika itu dijawab, maka memang perlu ketotalitasan tadi untuk memahami kita mengasihi Allah apapun keadaan. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Ya.
Nah, dalam dunia ini dari dulu sampai sekarang, Tuhan hanya pengen satu kata dari kita. Menurut dan setia sampai akhir, kan begitu. Ya, Tuhan nggak minta apa-apa. Tuhan hanya minta saudara dan saya harus menurut saja. Dan setia sampai akhir. Hanya itu yang Tuhan. Artinya, dalam proses menurut dan setia, bukan berarti sukacita aja yang dalam ada hidupan kita ya. Di situ akan melibatkan penderitaan, duka cita, dan lain sebagainya. Tapi kita disuruh bersuka cita di dalam duka cita. Bagaimana kita memahami konsep itu? Itu akan terjawab ketika kita benar-benar secara sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Istilahnya segala sesuatu yang kita lakukan kita rela menjalaninya karena saya cinta dengan Tuhan. Nah, kekuatan cinta itu memang harus perlu didalami supaya kita benar-benar berhubungan secara sempurna dengan Tuhan. Itu akan membantu kita. Walau rintangan datang silih berganti, maka kita akan tetap mengasihi Tuhan. Setia sama. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin pendeta muda Jimmy ada yang mau ditambahkan? Silakan. Untuk pertanyaan tadi, kalau lagi keadaan sulit, seperti susah untuk menyatakan kasih kita pada Tuhan. Tapi kalau lagi suasana enak, kehidupan lagi baik, itu seperti gampang aja gitu. Bagaimana itu Pak Pendeta kira-kira tanggapannya? Ya, berarti kita dalam hidup ini masih menghadirkan Tuhan dengan situasi, tergantung situasi kita, kan begitu kan jadinya ya. Jadi kita merasa bahwa Tuhan kasih karena kita mendapatkan kelimpahan ya. Lalu kita gampang datang kepada Tuhan. Setelah kita jatuh dalam keterpurukan, kita lupa, kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi kita, dan kita tidak mengasihi Tuhan lagi. Nah, ini berarti kehidupan kita belum mengarah kepada kehidupan sebagaimana yang Tuhan harapkan ya. Di mana baik atau buruk situasi, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, makan tidak makan, ya itu kan harusnya kita berpikir bahwa Tuhan tetap pengasih dan kita harus mengasihi Tuhan. Begitu kan? Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan karena hidup kita ini pun sudah sangat luar biasa Tuhan berikan. Ya. Bukti dari kasih Tuhan juga. Ya, kasih Tuhan itu kepada kita bukan hanya karena kita dapat uang banyak, ya, hanya karena kita ada rumah tempat tinggal. Bisa kita lihat di dalam hal-hal sederhana. Sehingga dan demikian kita pun harus mengasihi Tuhan itu dengan setiap keadaan yang ada dalam hidup kita ini, dalam setiap waktu kita, ya, dalam setiap hal-hal yang kita terima dari Tuhan. Itu mungkin yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy untuk tambahannya. Ada satu pertanyaan, mungkin ini satu pertanyaan yang terakhir. Tadi disampaikan ketika kita mengasihi Tuhan, maka salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menurut akan semua perintah Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kadang kan kalau kita menurut pada Tuhan begitu, perintah-perintah Tuhan, kadang kita dicap atau dinilai fanatik, mungkin sama orang-orang lain, Pendeta. Bagaimana kita bisa menuruti Tuhan, tapi ya dengan tulus, atau jangan sampai kitanya juga kayak jadi fanatik, atau berpikiran orang lain yang berpikiran pada kita tuh, ini teman kita ini fanatik sekali, gitu. Padahal dalam hati kita melakukan itu mau mengasihi Tuhan sebenarnya. Bagaimana mungkin Pak Pendeta untuk pertanyaan seperti ini? Silakan Pendeta Alex. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di materi kita, bukti daripada saudara mengasihi Tuhan kan responnya harus menuruti hukum. Begitu ya. Nah, ketika kita menuruti hukum, maka kan manfaatnya ke kita. Ya. Itu bukti kita merespon kasihnya. Nah, ketika ada pembicaraan dari luar, dari pihak kedua, bukan kita ya, atau dari pihak ketiga ya bahasanya ya, karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan hukum, bukti daripada saya mengasihi Tuhan kembali adalah saya menuruti hukum, ya. Pihak ketiga bilang, oh kamu kok jadi fanatik?
Kan begitu jatuhnya ya. Terus kita dikomentari, oh jangan kamu sok suci, bertoleransilah kita sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini mengejar kesempurnaan. Ya, kalau kita mengajak dan membuat orang lain samar dalam kesempurnaan, berdosa juga kita. Contoh pada prinsip-prinsip yang nyata-nyata sudah diberikan. Bentuk dari saya mengasihi Tuhan begini, 1, 2, 3. Tapi kita membuat konsep sendiri, oh ya udahlah nggak apa-apa, sekali-sekali. Bagaimana kita bisa memahami kesempurnaan Tuhan kalau kita hanya membatasi kesempurnaan Tuhan dengan cara berpikir kita? Nah, oleh karena itu sikap kita ketika kita menyampaikan atau mengajarkan respon mengasihi Tuhan itu harus dengan kata-kata yang baik. Itu penting. Kadang-kadang kita mengajarkan merespon kasihnya Tuhan melalui hukum itu ya. Kadang-kadang nggak usah perlu pakai mulut juga, pakai tindakan yang baik. Nah, kecenderungan ketika muncul ada kata-kata sesuci, itu kan artinya ada ketidaksambungan ya antara kata-kata kita sama perilaku kita. Maka dibilang suci kan begitu. Karena dia akan melihat perbuatan kita sebelumnya. Kau juga dulu begini, kan begitu kan? Nah, memang akan ada suara-suara seperti itu, tetapi saya mau kembalikan kepada prinsip yang awal. Kesempurnaan Tuhan, dia adalah oknum yang sempurna. Merespon kasihnya Tuhan, kita juga menuruti hukum sepenuhnya. Nah, dari situ kita bisa melihat ketulusan hati kita benar-benar ikut Tuhan atau tidak. Dan dengan sendirinya orang lain akan melihat kita. Dan dia akan pasti rasakan, ini benar-benar dia mengasihi Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke Pendeta Pardosi. Sir, ada 2 pertanyaan tadi, Sir. Boleh mungkin ditambahkan. Yang pertama tadi bagaimana dengan kita mengasihi Tuhan yang ada dalam kondisi yang bermasalah atau berkekurangan, kesusahan. Dan yang kedua adalah tentang pertanyaan kita mengasihi Tuhan, mau mengasihi tapi tak dilihat fanatik nanti sama orang lain, Sir. Gimana itu, Sir? Mengasihi Tuhan itu tidak memandang kondisi gitu. Jangan kita katakan kalau lagi susah maka dia akan mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, lagi senang, makmur, mengasihi Tuhan. Banyak juga orang yang makmur nggak mengasihi Tuhan, malah lupa sama Tuhan. Jadi bukan karena keadaan. Mana yang lebih banyak berdoa? Orang yang sakit apa orang yang sehat? Orang yang sakit. Iya kan? Lebih dekat dia sama Tuhan, apalagi kalau sudah menjelang-jelang kematian. Doanya paling banyak dia. Kalau orang yang sehat, doanya paling doa rutin saja. Mana yang paling banyak berdoa? Orang yang uangnya terus mengalir rutin tanpa halangan atau orang yang baru di PHK? Orang ber-PHK. Ya iya gitu. Jadi itu bukan sebuah jaminan gitu bahwa orang yang makmur itu pasti mencintai Tuhan, orang yang tidak makmur tidak mencintai Tuhan. Itu bukan jaminan. Ayub senang mencintai Tuhan, susah mencintai Tuhan, nggak ada masalah. Karena itu adalah sebuah komitmen hidup. Mari kita lihat bahwa pergumulan, kesusahan, penderitaan, bahkan kemakmuran sekalipun itu adalah bagian ujian iman kita itu. Saudara diberikan kemakmuran, saudara sedang diuji. Apakah saudara itu bertahan dalam kemakmuran itu? Saudara dalam kesusahan, saudara sedang diuji. Apakah saudara sedang bertahan dalam kesusahan itu? Ya lihatlah, raja-raja Israel itu banyak yang makmur, tapi justru meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, itu kalau saya melihatnya ya. Jadi saya tidak mau menjadi hakim yang menyatakan bahwa kalau orang makmur itu pasti mencintai Tuhan, orang yang susah pasti tidak mengasihi Tuhan lagi. Enggak, faktanya enggak begitu. Faktanya ya memang ada orang yang menjalani kesulitan itu akhirnya dia seperti undur dari iman, tawar hati, ada. Tapi ada juga yang tetap bertahan, ada juga yang dalam kemakmuran tetap bertahan dalam iman, ada. Tapi ada juga yang apa? Justru meninggalkan Tuhan. Ya, pertanyaan yang kedua tadi bagaimana? Tadi ini, Sir, karena dibilang kan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti Tuhan. Dan ketika kita menurut Tuhan, em, takutnya kita nanti dilihat fanatik, Sir, sama orang. Atau kita sendiri karena terfokus selalu menuruti hukum, kita turuti, jadi kitanya jadi fanatik. Atau supaya tetap kelihatan, Sir, bedanya kasih kita yang tulus atau gimana, itu bagaimana kira-kira, Sir?
Fanatisme itu adalah ketika saudara membuat aturan saudara sendiri kepada sesuatu yang saudara jadikan fanatik itu. Dalam Alkitab tidak ada urusan fanatik, tidak ada. Karena aturannya aturan Tuhan, bukan aturan kita. Mengasihi Tuhan itu aturannya aturan Tuhan, bukan aturan saya. Kalau aturan saya, orang tidak ikut, maka bagi saya itu salah. Dan saya dianggap menjadi fanatik. Kan? Karena aturannya itu aturan saya atau aturan orang lain. Jadi karena saya tidak menuruti aturan yang dipikirkan orang lain, maka saya dianggap fanatik gitu ya. Tapi kalau saya melakukannya itu mengasihi Tuhan dengan aturan Tuhan, harusnya tidak boleh ada orang katakan kita fanatik. Karena yang saya pakai adalah aturan Tuhan. Bukan aturan saya, bukan aturan orang lain yang dipakaikan ke saya. Orang lain berkata mengasihi Tuhan itu modelnya begini nih. Nah, kalau saya tidak ikuti, maka saya dianggap, kamu mah terlalu fanatik gitu dengan agamamu. Lah karena aturannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau saya sesuai dengan aturan Tuhan, siapa yang akan bilang saya fanatik? Ya, sebagai contoh umpamanya, ya korupsi dikit-dikit nggak apa-apa lah. Yang penting jangan buat kita semua gitu dibagi-bagi sedikit-sedikit sama orang miskin. Lalu kita nggak mau, apakah kita dianggap fanatik? Boleh saja dianggap fanatik sama orang lain. Karena sudah biasa mengambil sedikit-sedikit itu, yang penting dibagi-bagi sama orang miskin sedikit-sedikit lagi. Gitu. Kita nggak mau lakukannya. Apakah kita akan dianggap fanatik? Ya, bisa saja kita akan dianggap fanatik sama kelompok orang itu. Tapi bagi Tuhan, kita tidak fanatik. Karena kita sedang menjaga apa? Integritas kita. Kita sedang menjaga prinsip iman yang kita miliki. Dan kalau itu sudah masalah prinsip iman yang kita miliki, maka kita tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain. Itu kan prinsip dia. Jangan prinsip orang kita paksakan supaya mengikut kepada prinsip kita. Nggak boleh, itu kan masalah keimanan seseorang. Nah, dalam prinsip keimanan itu kan ada prinsip keimanan umum dan ada prinsip keimanan yang khusus gitu. Contohnya begini ya, ini karena dalam konteks kita anggota gereja masyarakat ke-7 ya. Ada orang yang tidak mau ke dokter hari Sabat meskipun dia sakit. Ya itu prinsip dia, yang nggak usah kita paksa. Tapi ada orang yang mau ke dokter berobat karena dia sakit. Ya itu juga prinsip dia. Jadi nggak usah kita saling mau, saya nggak mau ke dokter hari Sabat. Oh kamu ini mah fanatik. Enggak, itulah pemahaman dia. Nah nanti kalau dia sudah mengerang lalu dia katakan, ayolah kita bawa aku ke dokter, udah nggak tahan lagi nih. Nah, nggak usah kita bilang, dari tadi juga sudah saya bilang, tapi kamu yang fanatik, terlalu keras kepala. Nggak juga bisa kita komentari begitu. Ya mari kita bawa dia ke dokter, selesai persoalan itu. Ya, jadi karena ini adalah masalah apa? Bagaimana seseorang meyakini apa yang dia imani kepada Tuhan. Ya, jadi ada prinsip umum dan ada prinsip yang khusus. Ya sudah, nggak ada masalah. Ada orang yang tidak mau membeli obat walaupun dia sudah sakit-sakit perut, buang-buang air pada hari Sabat. Bertahan dia, berdoa terus, berdoa minta kuasa penyembuhan. Ya nggak apa-apa, kita biarkan saja. Itu kan cara dia memahami imannya dengan Tuhan. Yang lain dia beli obat, ya nggak apa-apa juga. Karena prinsip hari Sabat itu adalah tidak boleh bertransaksi, membeli yang sifatnya adalah untuk kesenangan diri. Kan itu prinsip umum. Bukan untuk kesenangan diri. Tapi kalau beli obat, apakah itu kesenangan diri? Kan enggak. Tapi kalau dia mau beli obat, ya enggak salah. Dia tidak beli obat, tidak mau beli obat, dia tahankan sampai matahari terbenam, ya tidak apa-apa. Kita dukung, kita doakan. Nah, itulah yang saya dapat berikan gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Sir, untuk tambahannya. Mungkin dari pendeta-pendeta muda yang lain ada hal-hal yang mau ditambahkan, hal-hal yang mau ditekankan. Kalau ada silakan, boleh langsung open mic saja. Namun kalau tidak ada, biar kita langsung untuk closing statement ke pendeta Alex, kemudian nanti ke pendeta Pardosi. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Tajulu. Untuk closing statement dari pelajaran sekolah sahabat kita,
Mengasihi Tuhan Allahmu ini memang menuntut ketotalitasan kehidupan kita. Mengapa menuntut totalitas dalam kehidupan kita? Totalitas dalam kehidupan kita menjadi bagian penting kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan secara totalitas juga mengasihi umat. Bahkan sampai dia turun ke dunia ini. Itu bentuk dari ketotalitasan. Memang bagi generasi kita sekarang ini, karena sudah jauh sekali ya peristiwa kedatangan Yesus ke dunia ini, banyak yang melupakan. Tetapi prinsipnya harus kita dekatkan bahwa pengorbanan menjadi sebuah kata kunci jikalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia. Jadi marilah kita sebagai umat-umat Tuhan pada malam hari ini buat segala sesuatu secara totalitas, terlebih khusus kepada Tuhan kita. Kalau engkau sebagai anggota gereja, buatlah ketotalitasan engkau sebagai anggota gereja yang aktif membantu pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang di sorga akan membantu saudara untuk mencapai kepenuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan, Sir, untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih diskusi kita malam hari ini ya. Mengasihi Tuhan Allahmu ya. Mengasihi Tuhan Allahmu itu bukan teologi yang tinggi di langit sana yang susah dipahami, lalu itu sekedar diskusi-diskusi saja, tidak. Tapi mengasihi Tuhan Allah itu ya memang dipraktekkan gitu ya. Prakteknya bagaimana? Ya, bukti mengasihi Tuhan Allah itu ya menuruti perintahnya. Perintahnya itu yang mana? Ya yang di dalam Alkitab itulah. 10 hukum Allah. Itulah proses mengasihi Allah dan akhirnya mengasihi apa? Sesama manusia ya. Mengasihi Allah itu pertama-tama takut akan Allah. Menyadari bagaimana Allah itu. Allah itu pencipta, Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa, Allah itu pemberi hidup, Allah itu penebus. Dari prinsip itulah kita takut akan Allah. Mengasihi Allah itu berarti mengasihi Allah sebagai satu pribadi. Bukan tidak ada Allah itu. Bagaimana mengasihi Allah? Allahnya nggak ada. Berarti Allah itu ada. Kita kasih dia sebagai satu pribadi. Takut akan Allah itu berarti memiliki, menghibur, merasakan kehadirannya di mana-mana dan di setiap saat. Itulah takut akan Allah. Bukan berarti Allah itu hanya hadir ketika kita datang ke gereja, bukan. Allah itu juga ada di rumah kita, di tempat kita berolahraga, di tempat kita bermain, di tempat kita bekerja. Allah itu hadir. Nah, disitulah kita merasakan takut akan Allah. Apa artinya? Ya kita menjaga hidup kita, menjaga sikap kita, tindakan kita, perkataan kita. Itu kita jaga. Jadi bukan hanya di gereja kita jaga sikap, tindakan, perkataan kita karena di situ Allah hadir, kita berbakti, tidak. Di setiap tempat dimanapun kita berada, kita tetap menunjukkan takut akan Allah. Ya sama seperti suami istri. Suami istri itu kalau ada bersama, suaminya nggak mau ngeliat-liat kiri kanan. Pas istrinya nggak ada, mulai matanya liar kiri kanan. Ya itu berarti dia tidak mengasihi istrinya. Dia mengasihi istrinya hanya gara-gara istrinya ada di samping. Kalau nggak ada, matanya liar kemana-mana. Bahkan ada cewek didekati minta nomor handphonenya. Nah itu kan lain prinsipnya. Demikian juga dengan Tuhan itu. Tuhan itu ada di mana-mana, di mana kita berada. Dia di situ. Dan kita harus tunjukkan takut akan Tuhan itu dengan menjaga, Pak. Menjaga perilaku, perkataan, tindakan, perbuatan kita. Terima kasih banyak Tuhan memberkati. Amin. Sungguh pelajaran yang boleh menguatkan kita semuanya dan biarlah kiranya ini menjadi pertumbuhan kerohanian buat kita hari demi hari boleh semakin mengasihi Tuhan Allah kita. Dan sekarang kita tutup diskusi sahabat kita di saat ini dan kami minta kesediaan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami panjatkan kepadamu pada malam ini. Kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat kami tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa dan seluruh apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan pelajaran ini kami dapat lakukan dalam hidup kami untuk benar-benar mengasihi Engkau sebagai Allah kami, pencipta penebus penyelamat kami. Ya Tuhan dalam sorga, kiranya pelajaran ini dapat kami bagikan juga kepada orang lain dan
sahabat-sahabat konsep juga dapat membagikannya di mana saja mereka berada. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu, pertemukan kami kembali di minggu depan untuk mempelajari lebih banyak firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Semua sahabat konsep, Pendeta Alex, Pendeta Pardosi, dan pendeta-pendeta muda yang lainnya. Biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kita semua dan jangan lupa untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar pelajaran ini boleh tetap menjadi berkat buat saudara-saudara kita semua. Terima kasih, salam jumpa untuk minggu depan. Tuhan memberkati.